Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Nuansa dengan NPM 2221020289 dari program studi hukum tata negara kelas G. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul Hukum Waris di Indonesia, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Syariat Islam menetapkan aturan yaitu dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan secara legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Dasar dan sumber hukum waris Islam. Dasar dan sumber utama dari hukum Islam tentang waris adalah nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, diantaranya ayat-ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditentukan. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikanlah para bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. Unsur-unsur hukum waris Islam. Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat muslim yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri dari 3 unsur. 1. Pewaris, ahli waris, dan ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri. 1. Pewaris. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. 2. Harta warisan. Harta warisan atas harta peninggalan disebutkan oleh Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7 dengan istilah taraka atau harta yang ditinggalkan, beralih kepada orang yang berhak menerimanya, ahli waris. Taraka yang disebutkan oleh Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 atas benda dan hak-hak pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudahnya ditunaikannya berbagai kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Ketiga, ahli waris. Ahli waris kerabat nas terdiri atas anak. Kedudukan anak sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, ditentukan bagiannya masing-masing dalam garis hukum Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, yakni mengatur perolehan antara hak dan kewajiban seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu 2:1%. Mengatur perolehan 2 anak perempuan atau lebih, yaitu 2/3% dari harta warisan. Ibu ayah. Kedudukan orang tua sebagai ahli waris, baik ibu maupun ayah, sudah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam 3 garis hukum Al-Quran. Ketiga, ahli waris pengganti. Seseorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Pewarisnya ditentukan dalam garis hukum Al-Quran Surat An-Nisa ayat
33. Garis hukum tersebut mengatur ahli waris pengganti bagi harta warisan ibu ayah bagi harta warisan keluarga dekat. Namun bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Asas-asas hukum waris Islam. Asas-asas hukum waris Islam terdiri atas asas isbari, bilateral, individual, keadilan berimbang dan akibat kematian. 1. Asas isbari. Asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam ini mengandung arti pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. 2. Asas bilateral. Asas ini berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan ini mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, yaitu 1. Antara anak dengan orang tuanya, dan 2. Antara yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu ayahnya. Demikian juga dalam garis hukum surat An-Nisa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya, sebagaimana bahwa dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Demikian juga dalam garis hukum surat An-Nisa ayat 11 pada ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1/6 bila pewaris meninggalkan anak. Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam garis hukum Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 ditentukan bahwa bila seorang laki-laki meninggal dan mempunyai saudara, maka saudaranya yang laki-laki atau perempuan berhak mendapat harta warisannya. Dalam ayat ini pula ditentukan bahwa bila pewaris yang meninggal seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya laki-laki atau perempuan berhak menerima harta warisannya. Selain itu, garis hukum Al-Quran surat An-Nisa ayat 176 menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya. Demikian pula sebaliknya. Dari keterangan di atas terlihat jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah anak-anak, ke atas ayah dan ibu, dan ke samping saudara dan saudara. Mereka menerima warisan dari kedua pihak garis keluarga, yaitu dan dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral. Asas individual. Asas ini berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.